apakah masalah ini mau diteruskan? Kalau tidak mau diteruskan berarti perlunya apa? Gagasan kita paling hebat, saudara kalian. Silakan Anda paksa, kami enggih saja. Pemirsa, tidak hanya saling sindir dan saling serang, Pilpres yang kurang dari 33 hari lagi juga diwarnai adu angka, yakni elektabilitas masing-masing paslon. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran untuk sementara unggul di survei sementara. Paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin perlahan meninggalkan elektabilitas dari paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Setidaknya dinamika itu yang terpotret dari lembaga survei Indonesia Political Opinion. Dan untuk mengulasnya lebih dalam telah bergabung bersama kami di studio Metro TV Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurniasyah. Selamat malam Mas Deddy. Halo. Terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Mas Deddy dan juga pemirsa, kita akan langsung membahas dan juga mengulas hasil survei dari IPO. Kita akan lihat bersama hasil elektabilitas Capres-Cawapres dengan periode 1 hingga 7 Januari 2024 di posisi teratas ataupun di level 42,3% diraih oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan apabila kita lihat elektabilitas dari Anies Mohaimin ini nampaknya di level 34,5 meninggalkan elektabilitas dari Ganjar Mahfud ya, ada di level 21,5%. Bagaimana ini tanggapan dari Mas Deddy mengenai dinamika perolehan elektabilitas, fluktuasinya seperti apa? Silakan. Ya, yang pertama ini kan dalam catatan survei ini menjelaskan bahwa sebaran dari masing-masing calon pemilih itu sudah tersebar merata dan maksimum. Artinya kalau kita bicara soal putaran, maka besar kemungkinan hanya akan ada satu putaran itu dengan kondisi begini. Artinya tidak mungkin satu putaran pemilu selesai. Artinya pasti akan ada 2 putaran karena masih tersisa calon pemilih yang belum menentukan itu pun sangat kecil. Dengan hasil seperti ini 2 putaran. Dipastikan 2 putaran. Dipastikan 2 karena putaran. sebarannya sudah maksimum. Lalu yang kedua adalah dengan kondisi yang seperti yang sekarang, sebetulnya kan yang terjadi perubahan cukup signifikan itu ada di Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena di Ganjar Pranowo menurun secara drastis. Bahkan pada periode November kemarin saja, Ganjar itu masih di angka 27%. Lalu tiba-tiba sekarang di 21%, artinya penurunannya cukup tajam. Prabowo juga demikian, dari angka yang 37% tiba-tiba sekarang sudah mencapai ke 42,3%. Anies Baswedan termasuk yang stabil. Dengan kondisi ini saya kira perubahan pemilih itu lebih banyak memang berada di kubangan suara yang sama, yaitu yang pro pemerintah dan loyalis Joko Widodo. Karena perebutannya adalah Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan sendiri meningkat secara stabil, itu artinya dia sejak awal memang berada di ceruk yang sama, bukan di ceruk yang ada rivalitas, yaitu kelompok-kelompok yang tentu adalah kontra pemerintah, kelompok-kelompok yang merasa pemerintah hari ini tidak begitu memuaskan dari sisi kinerja, maka kemudian peningkatan Anies Baswedan cukup stabil. Dan situasi ini saya kira dengan durasi waktu yang tinggal 34 hari ke depan, maka besar kemungkinan ini tidak akan banyak terjadi perubahan. Oke, nah ini dengan sisa waktu sekitar 33-34 hari seperti itu, potensi pergeseran pemilih dari satu paslon ke paslon yang lain seperti apa, Mas Deddy? Yang pertama, ini kan sebetulnya tidak jauh berbeda dengan kondisi di 2014 dan 2019. Meskipun kontestannya ada 3, tapi karakter pemilihnya sebetulnya ada di 2 gerbong yang cukup seragam, yaitu gerbong pro pemerintah yang itu sudah dipastikan antara ke Ganjar Pranowo atau ke Prabowo Subianto. Lalu di tingkatan rivalitas itu ada di Anies Baswedan. Sehingga pergeseran besar kemungkinan akan terjadi banyak di Prabowo Subianto atau di Ganjar Pranowo. Untuk Anies Baswedan, pergeserannya seperti apa petanya? Ya, pergeseran itu besar kemungkinan semakin dekat masa pemilihan di 34 hari ke depan, kalau Joko Widodo semakin sering melakukan endorsement, melakukan komentar politik yang arahnya kepada Prabowo, besar kemungkinan itu akan menggerus Ganjar Pranowo. Tetapi yang jadi persoalan kan dalam survei yang sama, kami juga memotret terkait dengan debat kandidat. Nah, debat kandidat besar kemungkinan kalau
ada impact perubahan, itu mungkin akan ada penyeberangan suara dari kelompok Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo terhadap Anies Baswedan. Karena kalau sebaliknya dalam artian kelompok Anies Baswedan yang bergeser ke Prabowo atau ke Ganjar itu juga cukup kecil. Karena tingkat keyakinan dari semua kandidat, karena IPO juga memotret berapa tingkat keyakinan masing-masing mereka yang sudah menentukan pilihan ini juga sudah rata-rata sudah tinggi semuanya. Dan Anies adalah yang paling tertinggi dalam artian yang paling solid, kira-kira begitu. Baik Mas, jadi IPO juga kemudian memiliki survei yang lain. Nah, kita akan bahas mengenai hasil survei ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.